kayaknya seragamnya beda-beda. Iya, ada variasinya juga kan. Ya. Variasi atau memang ada perbedaan yang signifikan di ini? Oh, sangat beda sekali Sangat terkait beda sekali. dengan adanya seragam-seragam ini justru menjadi identitas kita di jurusan kita masing-masing. Jurusan, tapi masih satu kampus ya? Iya, Masih masih satu kampus dan satu fakultas. Iya. Satu kampus, satu fakultas. Ya. Satu negara juga. Alhamdulillah. Ya, bisa ini memperkenalkan dari sini. Perkenalkan, nama saya Firsa Indah Wijayanti. Firsa Indah Wijayanti. Indah Wijayanti. Oke. Alamat saya Prabatan Law Hmm. dari IAIN Kudus dari Prodi Pemikiran Politik Islam. Pemikiran politik Islam. Oke. Bisa dilanjut. Perkenalkan, nama saya Kanisya Dwi Mawati Oke. dari Mulyoharjo Jepara, Jepara ya. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam. Ya. Kampus IAIN Kudus. Kampus IAIN Kudus juga. Yang terakhir. Iya, terima kasih. Nama saya Novia Dima Saputri, biasa dipanggil Novia. Alamatnya Negeri Gebok Kudus. Untuk prodinya sama Kak Firsa. Pemikiran politik Islam, fakultasnya dakwah dan komunikasi Islam, IAIN Kudus. IAIN Kudus. Berarti semua di IAIN Kudus. Iya. Magang di Bawaslu Kabupaten Kudus. Sengaja atau malah tidak sengaja ketika magang? Tidak sengaja ya Pak. Tidak sengaja. Tidak sengaja ya? Tapi memang- 50. Tapi memang ini apa harinya untuk magang ya, untuk maksudnya di bulan-bulan ini memang semua Iya. ini ya, magang kan bareng-bareng ya berarti. Ya target kalian dari magang di Bawaslu Kabupaten. Atau sebelumnya gini, bisa diceritakan ya, mungkin sebelumnya mau magang di mana, tapi ternyata malah di Bawaslu atau memang mulai awal nih saya mau di Bawaslu nih atau seperti apa? Satu. Duluan nih. Duluan. Kalau saya memang pengen di Bawaslu Kudus, karena pengen tahu sih bagaimana nih Bawaslu itu kerjanya bagaimana. Wah, ngawasi gitu berarti Iya. ya, ngawasi Bawaslu ya. Iya, kan soalnya pemilu. Pinter ya, Kak? Mau tahu bagaimana pola Bawaslu dalam bekerja Iya, gitu. terus menyerap ilmu di Bawaslu juga di sini. Gitu. Ini magang pertama kali. Wah, kedua kalinya sih. Sudah kedua kalinya, sebelumnya di Radio. di radio. Terus kemudian setelah apa ini ada target untuk di Bawaslu. Baru kemarin ya masuknya atau sudah berapa hari? Udah 2 hari masuk. 2 hari Ini masuk. Hari ketiga. Hari ketiga. Untuk yang aku lali jenenge sapa? Novi. Novi ya. Kalau saya itu dulu pengennya sempet mau ke DPR RI malah gitu. Pusat. Iya, DPR RI. nggak Jakarta. kepikiran ke Bawaslu, nggak kepikiran di Bawaslu dan pengennya di Jakarta. Itu atas rekomendasi dari kepala prodi. Yang kesananya. Terus Tapi karena banyak hal yang harus dipertimbangkan antara jarak dan juga waktu juga perlu dan harus survei itu, akhirnya kita sempat milih ke DPRD Kudus. Itu nggak dapat ACC dari semuanya, nggak dapat ACC. dari kampus. Dari Sekprodi dan Kaprodi juga nggak meng-ACC kalau kita itu ke DPRD Kudus. Terus sempat bilang juga sama Sekprodinya, terus kita gimana Pak kalau misal nggak di DPRD kan aku pengennya ke situ kan gitu. Bilangnya ya udah kamu kan bisa di KPU, tapi KPU ini barengan sama kakak kelasmu gimana? Ya, ada yang sudah magang di sana juga. Dan itu sifatnya MBKM. Itu apa itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kayak kurikulum gitu ya. Kurikulumnya. Terus kayaknya ke Bawaslu aja deh Pak, kan kurang lebih mungkin sama, mesti Sama-sama dipandang, penyelenggara. penyelenggara pemilu. Jadi kan kita juga ada output dari sistem kelembagaan dan juga pemerintahan, kan why not kalau kita mencoba di Bawaslu gitu sih sedikit. Akhirnya ya kesini dan alhamdulillah Bawaslu-nya juga menerima kedatanganku dan kawan-kawan semuanya. ada sudah berapa ini? Sudah berapa hari di sini? Untuk berapa harinya kurang lebih 13 hari. 13 hari. Ini Targetnya? minggu ketiga. Targetnya? Targetnya itu 1 bulan satu penuh. bulan. Dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli gitu.
Kalau siapa ini jenenge? Firsa. Firsa. Mah lali. 11 12 ya. Kak Novi ya sama. Kan Ah. kalau tadi Kak Novi mau ke DPR. RI. Ah. Kalau saya itu maunya ke Semarang. Berarti beda-beda ya, maksudnya di kalian kan bareng di sini, cuman awalnya mau magang di sini, magang di sini, tergantung keinginan ya. Ya karena kan ini magangnya sifatnya mandiri, bukan dari kampus gitu. Jadi mumpung kita pengen belajar kan, why not untuk yang lebih Dimanapun gitu. bisa, Gitu, asal ya. masih satu frekuensi dari Iya, kampusnya. gitu. Terus kita berbincang-bincang sama Kak Novi dan menemukan Titik terang. di sini Ada berapa orang? 4, yang 2 tadi nggak ada di sini. Sedang mengawasi kamera mungkin. Iya. Soal apa ya kalian magang di Bawaslu seperti itu? Apa yang kalian lihat pertama kali ketika melihat Bawaslu, lembaga Bawaslu ini seperti apa? Terus target kalian mau di magang di Bawaslu ini mau menyerap ilmu atau pengetahuan seperti apa yang harus apa kalian fokuskan di sini? Firsa. Kalau saya itu apa ya? Apa yo? Lebih tahu tentang prosesnya dari Bawaslu gitu. Proses bekerjanya, proses ininya. Tapi kalau dari awal Bawaslu sudah tahu gitu. Udah. Sudah tahu lembaga dari pengawas pemilu, Iya. penyelenggara pemilu dari. Jadi penyelenggara pemilu itu kan ada yang dari saudara kita KPU, Iya. terus kemudian dari Bawaslu sendiri, dan yang terakhir itu ada DKPP. iya DKPP itu yang istilahnya Ada di pusat saja. iya jadi bisa saja. Dan Bawaslu sendiri itu kan berjenjang. Oh iya. Seperti itu sudah ini ya sebelumnya sudah searching ini apa dan sebagainya. Dapat materi. Oh ya udah dari sini. Iya. Iya. Kalau ini belum masih. Udah. Sudah kemarin Langsung ini. sama Pak Minan ini malah. Nah yang kalian pikirkan ini kan kita ngomong masalah Bawaslu berarti kan tidak terlepas dari pemilu. Sudah pernah ini ya apa menjadi pemilih Oh, pemilih pemula berarti. Iya. Kalau umurnya berapa umurnya? Saya baru 19 tahun. 19 tahun. Iya. Oh berarti masih semester awal. Iya, semester awal. Semester awal ya. Tapi sudah ada program magang di semester itu. Bukannya magang atau bebas sih magang di semester berapa? Enggak, untuk kalau mandiri itu emang targetnya di semester 4. Cuma Semester udah 4. diberitahu sejak awal. Bisa Jadi, dilakukan di awal semester. enggak, diberitahu sama dosennya kalau ada program magang mandiri gitu. Mau ditaruh di semester 3 ataupun 4 aslinya enggak masalah. Cuman ketika itu ya gimana? Semester 3-nya kita juga sibuk dan kita kok baru-baru banget, masih belum ada ilmu yang harus kita serap. Jadinya kita pilihnya itu di semester 4. Kan masih ada bau-baunya. Kalau ini pernah ini sudah apa umurnya berapa? Sudah pernah ini ya apa pengalaman di menjadi pemilih pemilu kemarin? Ya, waktu pilpres kemarin. Pilpres kemarin itu berarti pertama kalinya. Iya, pertama kalinya. Ini juga. Iya. Kalau pilkada Belum mau belum ini nanti. Yang belum akan datang. belum Mbak. Yang akan datang. Setahu kalian bedanya pilpres sama pilkada untuk hari ini seperti apa? Ayo semuanya atau langsung dari sini? Setahu aku kalau pilpres kan pemilihan presiden. Ya pilpres pemilihan presiden. Iya, Oke. buat negara Republik Indonesia ini. Kalau pilkada pemilihan kepala daerah buat ya seperti gubernur, bupati, wali kota. Oke, wali kota. Pemilu sendiri kemarin sebutannya kan pemilu, Iya. bukan hanya pilpres. Iya. Berarti kan ada pemilihan selain pilpresnya. Pilpres. Kemarin nyoblos berapa? Coba. Banyak. Banyak kan, Selain bukan hanya pilpres. Kayaknya ada DPRD. Terus apa lagi ya? Lupa. DPD. Ada berapa Iya. surat suara? Masih ingat Banyak. ya? 5. Kayak gitu. Ya itu. Artinya gini, ketika pemilu itu dengan pilkada memang berbeda.
pun juga aturannya beda. Sudah tahu aturan di pemilu itu di undang-undang berapa, terus kemudian pilkada di undang-undang berapa. Kalau pemilu undang-undangnya di UU nomor 17 tahun 2017. Tuh, Mbak. Pemilu. EU nomor 17 ya, Bang. Tahun UU nomor 2017. 17 Tahun 2017. tahun 2017 apa 2018? 2017 ya. Bisa membenarkan atau menurut siapa ini Versa? Salah apa benar? Salah ketone. Iya kayaknya. Gak yakin kayaknya. Heeh, soalnya seingatku sing UU nomor 17 itu Bawaslu. Enggak. Bahwa Nomor sing nomor 6 tahun 2016 ya. Kok malah jadi Pak UU nomor berapa, Kak? jadi undang-undang untuk pemilu ya itu undang-undang nomor 7 tahun 2017. Dan kemudian ada perubahan kemarin itu di tahun 2023. Baru berarti. Perubahan itu biasanya kalau undang-undang itu ada yang dirubah di pasal berapanya dirubah di ini, cuman masih berlaku kalau perubahan gitu. Perubahannya bukan semua di pasal-pasal tertentu. Oh, revisi saja ya berarti ya. Dirubah. Biasanya kalau di undang-undang itu perubahan atas undang-undang sekian tahun sekian tentang ini. Jadi kan undang-undang 7 tahun 2017 itu kan mengenai pemilu. Jadi pemilu secara keseluruhan ada di situ KPU, ada di situ Bawaslu, ada di situ tata cara tentang apa ini penyelenggaraan pemilu, pemilihan presiden, terus DPR, ya kan, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, ada 5 seperti itu. Nah, kemudian undang-undang apa ini untuk pemilihan, kalau istilahnya itu pemilihan, tapi di obrolan warga atau lebih umumnya itu pilkada yang tadi disebutkan. Pilkada ada pemilihan kepala daerah. Apa ini? Gubernur, Bupati, wali kota. Ini kan serentak. Artinya ada aturan ini di satu aturan yang namanya undang-undang pilkada atau pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, itu undang-undang nomor berapa? Ini kan saya secara umum saja ya untuk tester, bukan di jurusan mungkin kalian secara spesifik, tapi ketika masuk di Bawaslu berarti kan ada unsur masalah yang sama, pola pikirnya berarti kan masalah undang-undang pemilu maupun pemilu. Dan yang berapa? belum ini ya, malah ya belum terkoneksi dengan itu, karena kan kalau pemilu kemarin sudah selesai. Hari ini mulai pilkada yang akan datang. Ya, pilkada hari ini nanti di tanggal berapa, bulan apa? 27 November. 27 November. Bener, Mbak. Siapa ini jenenge? Nesia. Nek panggilan Nesia. Bener ora? Ora. Sangat yakin. Enggak tahu, enggak bisa meyakinkan. Berusaha. Kayaknya apa ya? Pokoknya November ya minggu. iya. Iya, di Iya, November. bener. Bulannya di November. Tanggalnya Ono 7-ne. 17. sudah benar tadi 27 November 2024. Pakainya Undang-Undang 10 tahun 2016. Nanti dicek, di searching. Itu undang-undang terkait apa, benar apa enggak. 7 tahun 2017 tentang apa, bukan 17 kan misalnya. Untuk memastikan, untuk memastikan kita diskusi di sini, kita ngobrol santai di sini kan memang dasar apa yang harus kita obrolkan itu pastinya kalian harus tahu. Jadi tidak kemungkinan ada seperti ini terus kemudian ini bicaranya terkait apa, ada dasarnya apa lah. Itu pertama kali dasar itu adalah
undang-undang. Nanti muncul beberapa peraturan yang dari penyelenggara KPU, yang dari Bawaslu punya aturan-aturan tersendiri seperti itu. Ya. Sudah ada pandangan. Iya. Berarti hari ini yang kalian tahu dalam hal proses pemilihan, ini ngomongnya pemilihan, itu seperti apa? Ada coklit pertamanya, Ada coklit itu apa itu? pencocokan dan penelitian yang terdata nanti dicocokkan sama di PT-nya itu. Kayaknya gitu. Kalau yang dulu pemilu sudah pernah berarti ya coklit. Iya, udah. Soal pemilu. Ya, pemilihan berarti. Pilkada yang Mbak siapa jenenge? Nesia tahu hari ini itu sudah masuk di pemilihan atau belum? Kalau saat ini, kalau tidak salah udah sampai di tahapan pemutahiran data ya. Pemutahiran data. Gitu. Terus kemarin waktu di rumah sih memang ada kayak yang minta data kakak atau apa itu, mungkin buat coklit. Berarti ya. sudah Ya, di apa rumahnya sudah ini ya. sudah mulai data. Ini yang di Kudus dia apa Jepara? Jepara. Berarti nanti pemilihannya di lingkungan di wilayah Jepara. Iya. Iya, kalau tahapan prosesnya ini sih setahu saya itu udah sampai di pemutahiran data, yang mana ada pantarlih ya yang datang ke rumah untuk mencocokkan data berupa kakak dari keluarga tersebut untuk dicocokkan agar bisa memilih ketika pilkada. 27 November. Iya, ketika 27 Ya. November. Yang kalian mau apa istilahnya di Bawaslu sendiri ya? Kan artinya di Bawaslu kan dalam hal pengawasan Iya. secara keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Dulu kemarin kita sudah awasi sampai berakhirnya rekapitulasi dan mungkin nanti sampai ke pelantikan. Kalau di Bawaslu sendiri sampai pelantikan masih Oktober, tanggal 1 Oktober masih lama. Terus hari ini kita dihadapkan dengan tahapan pemilihan yang sudah mulai dalam hal proses apa ini ada pembentukan dari badan ad hoc dari apa? Bawaslu dari KPU penyelenggara kan butuh dibentuk di wilayah kerja kecamatan, desa, bahkan nanti sampai ke tingkatan TPS. Tahu ya? Iya, tahu. Itu ada di situ ada penyelenggara KPU, KPPS, juga ada Bawaslu yang namanya pengawas TPS atau yang dikenal dengan PTPS. Seperti itu. Itu hanya satu pengawasan. Nah, dari apa ini Bawaslu yang punya tugas, kan tadi mau ngerti tugas Bawaslu ini apa dan sebagainya. Sudah tahu apa belum? Kalau sudah di Bawaslu ini sudah tahu apa masih ada yang digali? Masih kurang. Kalau untuk pengetahuan di Bawaslu itu ngapain aja itu masih kurang. Masih harus digali lagi. Mau pengen tahu ya semuanya lah gitu. Jadi nanti setelah magang diharapkan bisa tahu outputnya apa dan bisa disebarluaskan ke tetangga, saudara kan tahu gitu. Ya dapat mungkin yang sudah senior magang sudah 3 minggu ya. Ya. Tahap 3 minggu. Tahunnya di Bawaslu. Sangat sibuk sekali. Bawaslu itu sangat sibuk sekali. Terus banyak kegiatan yang namanya itu rapat koordinasi juga. Itu banyak sekali, ada rapat wascam, ya kan? Ya karena sudah masuk tahapan. Iya. Jadi ada beberapa yang harus disinkronkan terkait dengan pola ini tugas pengawasannya di tahapan tertentu ini seperti apa. Iya, terus juga dari Bawaslu-nya itu juga ya komisionernya juga turun ke kecamatan-kecamatan untuk mengecek
bagaimana progres yang dilakukan oleh para PKD, Panwascam juga. Gitu. Sibuk sekali gitu. Malah kalian nganggur ya di situ. Kemarin juga itu ya ada Gakumdu, Iya. ya itu Yang kalian kenal ternyata Gakumdu penegakan hukum terpadu. itu seperti apa? Itu ya dari kepolisian, Polri, kejaksaan, terus ada Bawaslu-nya itu sendiri. Kemarin itu kan pas acara Gakumdu itu mendatangkan 3 narasumber keren. Yang dari pakar hukum kampus Undip sama dari kejaksaan negeri. Iya, Kejaksaan negeri. kejaksaan Sama ini Pak Heru sendiri. Pak Heru, Iya, salah satu jadi anggota dari Bawaslu gitu. Jadi memang Gakumdu ini kalau yang masih umum tahunya itu kan kadang Gakumdu apa, Gakumdu seperti Emang singkatannya aja aneh. ya karena kalian masih baru masuk di Bawaslu. Bahkan ketika kalian tidak pernah ke Bawaslu malah nggak tahu sekali. Nggak tahu emang. Padahal itu kan baru banget gitu. padahal kita kan sudah menggaungkan ya Gakumdu itu Iya. terkait apa. Jadi memang di pola penanganan ya, Bawaslu itu kan ada pengawasan, terus kemudian ada juga pencegahan seperti sosialisasi, terus kemudian yang terakhir itu ada penanganan pelanggaran soal pemilu maupun pemilihan. Nah di situ penanganan di pelanggaran di Bawaslu muncul beberapa jenis pelanggaran. Iya. Ya kan, pasti itu. ada dikelompokkan beberapa pelanggaran yang harus bisa ditangani seperti administrasi, terus ada kode etik, Kode etik. dan yang terakhir itu pidana pemilu. Ada itu TMS. Administrasi kan, maksudnya kan di administrasi ada administrasi TMS, ada administrasi biasa. Jadi administrasi TMS yang terstruktur, sistematis dan masif itu ada beberapa syarat Oh gitu. terkait nanti muncul pelanggaran di situ. Kalau secara administrasi yang tidak TMS Yang tidak TMS. itu biasanya yang melanggar terkait dengan mekanisme, prosedur, tata cara di suatu tahapan selama penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan berlangsung. Berarti kalau yang administrasi itu sifatnya lebih ringan gitu daripada Iya, TMS. lebih ringan dan penyelesaiannya kan nanti kemungkinan memperbaiki, merekomendasikan dari hal yang sebelumnya tidak sesuai, ya kan, kemudian disesuaikan untuk dibenarkan. Nah, yang pidana ini, yang pidana ada pelanggaran pidana itu muncul Gakumdu tadi. Jadi Gakumdu itu khusus untuk dalam hal penanganan kasus pidana pemilu, tindak pidana pemilu. Makanya di situ ada Gakumdu itu gabungan dari Bawaslu sendiri, Bawaslu. ya kan? Terus ada kepolisian, ada kejaksaan. 3 unsur ini digabung dari dalam satu Gakumdu yang menangani kasus khusus tindak pidana pemilu. Makanya tadi ada dasar undang-undang di pemilu, ada dasar undang-undang di pemilihan. Di situ undang-undang di situ muncul beberapa pasal yang kaitannya dengan pidana. Ada sanksinya, denda sekian, sanksinya kurungan penjara sekian bulan. Yaitu khusus mengenai pidana. Penyelesaiannya itu di salah satunya di Gakumdu tadi. Gimana? Artinya kan banyak banget. Di lingkup Bawaslu sendiri ketika kalian masuk di Bawaslunya, sebelumnya paling cuman tahu kan ya Bawaslu ya udah Iya, bagian itu. ngawasi pemilu tapi dalam hal ada kok Bawaslu yang menangani kasus. Ketika pengawasan ini ada problem, bagaimana peran Bawaslu masuk ke situ? Ya kan, sebelum diawasi kita lakukanlah pencegahan 1, 2, 3 agar apa tidak ada problem di satu tahapan. Itu berarti kan ada bagaimana kerja Bawaslu di tahap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilu. Gitu.
Banyak sekali Mas. sekali. Ya banyak, karena nantinya kayak ada pemilihan seperti ini. Itu posisi seperti penyelenggara dari Bawaslu itu kan ada sampai ke bawah. Artinya Bawaslu di kabupaten ini, kita ngomong ke kabupaten. Iya. Ada Bawaslu di kabupaten kota, terus kemudian ada Panwaslu kecamatan, di tingkat kecamatan, wilayah kecamatan, sampai desa juga ada Panwaslu kelurahan desa. Nanti yang terakhir di TPS itu sendiri. Cuman personilnya terbatas untuk melakukan pengawasan di satu wilayah. Satu wilayah. Ya kan, ada wilayah desa, kelurahan, kecamatan. Personilnya terbatas. Artinya kan peran dari ini adik-adik ya. Iya, Gen Z. Ya. Kalau kalian itu Gen Z. Iya, Gen Z. Itu seperti apa? Karena sudah bisa memilih, Udah bisa. ya punya hak pilih. Ya punya hak pilih. Terus kemudian bisa nanti melaporkan jika terdapat unsur dugaan pelanggaran. Iya. Tuh. Nah, jadi hasil-hasil yang kalian nanti tahu ada pelanggaran, ada kan dari Bawaslu sendiri. Oh, Iya. kalau kalian belum ke Bawaslu, kemungkinan itu pelanggaran atau bukan tidak bisa memberikan kategori. Jadi ya hanya sekedar lewat, ada kampanye, Walah gitu. ada kampanye udah itu. Iya. Padahal kampanye itu ada beberapa larangan-larangan di Iya. kampanye. Terus kemudian ada misalnya hari ini pemutakhiran data Pemutakhiran data. pemilih. Progresnya apa? Pencocokan dan penelitian. Copy itu tadi. Iya. Artinya jika di keluarga kalian sendiri itu yang tadinya ada berapa orang, terus kemudian yang memilih kok hanya dicatat 1 orang, 2 orang, itu kan ada. Ketidakcocokan data. Nah, itu bisa disampaikan di petugas-petugas yang bertugas tadi, pantarli tadi. Seperti itu. Makanya harus ada pemahaman di Iya. satu penyelenggaraan pemilihan itu sendiri. Bukan terus kemudian pemilihan tanggal berapa? Tanggal 27 November. Iya. Ya udah 27 November itu saja. Iya, datang aja. Datang aja. Jadi nggak tahu proses awal seperti apa, ada kampanye seperti apa, terus kemudian ada masa tenang itu bagaimana. Ya makanya itu Gen Z kan harus juga membersamai untuk melek informasi kan. Ya. Kita meleknya itu langsung digital ketika Ya. kita lahir gitu. Termasuk pemilih cerdas ketika memilih nanti itu kan harus tahu seperti apa yang kalian pilih, bukan asal pilih. Yaitu dengan cara apa? Ya dengan cara kalian masing-masing, entah itu di media sosial, entah itu nanti di membaca di beberapa media-media ini, ya kan? Iya. Biar kualitas pemilihnya dari pemilih kepala daerah itu juga bagus, seperti itu. Kan juga imbasnya juga kita sendiri gitu. Iya. Seorang pemimpin yang bagus juga dapat memberikan ibaratnya feedback kepada kita untuk terdidik juga lebih bagus. Nah, taunya imbas di kalian itu seperti apa? Kalau kalian ini sebagai mahasiswa, taunya seperti apa? Imbasnya ketika pendidikan itu sebagai penunjang dari adanya kecerdasan. Jadinya kalau pendidikan kita juga bagus, yakin deh pemilih-pemilih itu pasti juga akan memilih sosok pemimpin yang bagus juga. Mohon maaf kalau misal kaum awam biasanya kan kayak aku rak kenal wongnya lah, Iya. kok tak pilih. Ya memang kita Gitu. nggak akan pernah kenal ketika kita tidak mengenali Iya. sosok itu sendiri, Iya benar. ya kan? Itu. Iya benar. Dan dampak dari mungkin kalian yang masih di statusnya mahasiswa itu adalah bagaimana kebijakan dari pendidikan kalian untuk hari ini ke depan. Itu seperti apa kan Seperti kita juga apa? perlu Ya, tahu. perlu gitu. tahu visi Visi misinya. Nah, itu. Terus pemilih juga harus tahu mungkin track recordnya dari sosok pemimpin itu gimana, itu juga perlu. Ya meskipun kan nggak mungkin kalau misal mantan narapidana kita pilih juga nggak mungkin. Kan kita juga pengen pemimpin yang baik. Masa jadi pemimpin yang baik harus mantan narapidana? Ya gitu. Ya Di itu kan samping- tergantung sudut pandang
pemilih masing-masing. Tapi kadang juga visi misi itu juga gak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya ini Itu. korban PHP, lebih ke PHP. Cuma kemarin kan belum pernah memilih untuk pilkada ya. Belum Pernah memilih dan seperti apa bayangannya ketika sudah masuk di tahapan ada kampanye itu seperti ini, terus ada model-modelnya itu ada berapa sih kita memilih di pilkada atau pemilihan. Kalau kemarin ada 5 surat suara, pemilihan ini ada berapa, terus seperti apa. Kemarin besar-besar tuh banyak ya kan, basicnya kan per partai, kemudian ada nama calon, di situ kalian harus membuka lebar-lebar memilih siapa yang kecil-kecil kasihan orang tua. Kalau hari ini kan beda. Kalau hari ini kan tergantung nanti calonnya ada berapa, tapi memilihnya ada gubernur dan kalau di Kabupaten Kudus pastinya bupati. Iya, ya kan? bupati. Seperti itu. Jadi ada 2 surat suara. Tinggal nanti sebelum memilih ada proses-proses pencalonan, penetapan calon. Kalau ini kan mencocokkan beberapa pemilih yang ada, yang ada di wilayah. Artinya itu penting untuk nantinya sekian pemilih harus ada surat suara sekian, terus kemudian nanti sah tidak sahnya sekian, jadi biar klop. Itu pentingnya di satu momen di awal menentukan berapa jumlah pemilih yang ada di daerah. Pengadaan itu ya berarti logistik dari nanti tanggal 27 kebutuhan di satu TPS itu ada banyak. Makanya kalau kalian kan sudah tahu nih TPS yang nanti didatangi itu TPS berapa saja, terus kemudian kan sudah terdaftar, artinya sudah menjadi pemilih pada saat 27 November seperti itu. Nah kemudian dari setelah adanya pencocokan dan penelitian seperti ini, nanti muncul data yang bisa jadi itu valid, kemudian jadi rujukan untuk ke depan. Baru muncul pencalonan itu berarti kan ketika ngomong masalah gubernur ada berapa calon, yang pastinya gubernur dan wakil gubernur di satu provinsi. Ya kan, nanti ketika sudah muncul pencalonan, ditetapkanlah calon ini yang lolos dalam hal syarat calon tadi. Jadi calon ini kan muncul pengajuan calon yang diusung dari partai, ya kan, beberapa yang punya yang bisa mengusung tadi, kemudian calon ini ditetapkan dengan syarat yang sudah dipenuhi. Jadinya calon ditetapkan, sudah muncul nomor urut calon itu sendiri, nomor berapa, ini calon A, nomor sekian, calon B, seperti itu. Begitupun pula di wilayah kabupaten kota. Jadi ada berapa calon, setelah itu baru nanti muncul kampanye. Itu penawaran visi misi program dan yang nantinya pola pikir kalian akan bisa menentukan pilih siapa di tanggal 27. Seperti itu perjalanannya, bukan langsung panjang ya Mas. Iya panjang. Artinya 1 bulan kalian magang di Bawaslu, saya kira belum cukup. Masih banyak. Karena 1 bulan selesai di hari ini tahapannya pemutahiran. Iya. Ya. Tapi insya Allahnya pencalonan juga agak menangi, ya kan? Ya nanti sampai bulan Pencalonannya kan 3 hari sih kalau nggak salah. Pencalonan. Tahap 3 hari apa maksudnya? Tanggalnya itu loh 27 sampai 29 kemarin katanya Juli. Itu masih ini. Masih pencalonan kan ya, masih di sini. Ya kan terakhir tanggal 31. Jadi menangi. Jadi tahu nanti tahapannya seperti apa ya? Iya gitu. Kemungkinan itu untuk independen mendaftar itu ada atau harus emang diusung partai itu sebagai syarat sih? Kalau independen atau perseorangan untuk pilkada hari ini itu di Kabupaten Kudus sudah memang tidak ada. Jadi
di Jawa Tengah Mungkin kalau ada kalau saya melihat itu hanya 2 kayak di Jawa Tengah, artinya di wilayah provinsi Jawa Tengah kan ada 35 kabupaten kota, kan? Itu kayaknya ada 2 calon perseorangan yang memang mendaftar untuk menjadi tanpa calon dusun partai. Kalau di partai, jadi syaratnya kalau perseorangan itu biasanya ada berapa ini yang harus diverifikasi keanggotaannya, maksudnya yang ikut. Kayak kemarin itu kan kalau partai kan jelas, partai kan ada kursinya berapa, terus bisa mengusung dengan syarat calon tadi, syarat calon itu berapa kursi, syarat calon itu berapa apa yang pendukung dari calon ini itu ada syaratnya di aturan di KPU. Jadi undang-undang ada aturan KPU yang mengatur mengenai pencalonan. Jadi peraturan ini muncul per tiap tahapan. Undang-undangnya satu, Ya Indonesia. ya kan? Muncul peraturan secara teknis, undang-undangan secara umum. Muncul peraturan secara teknis yang namanya peraturan KPU atau PKPU. Nomor berapa, tahun berapa, terkait apa, tentang apa. Lebih dikerucutkan lagi. Iya, di satu tahapan harus ada aturan. Satu itu. Sampai nanti ke tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Itu.